mana Bapak aing? Rakyat kurangan heula uston pulang tapi beda. Tang terbang wae ka Aceh, Aceh besar wae aya pemimpinna. Atuh aing ngaguseun mah kudu adil, kudu bijaksana. Teh warga aing anu miskin, bere kompensasi. Aksi penertiban bangunan di bantaran sungai kembali memicu polemik. Kali ini terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga melakukan protes dan menyuarakan kekecewaan mereka kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, karena bangunan mereka dibongkar, namun belum mendapatkan kompensasi. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana respons pemerintah? Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah daerah melakukan penertiban bangunan di pinggiran sungai sebagai bagian dari program normalisasi sungai dan pencegahan banjir. Bangunan-bangunan tersebut dinilai berdiri di daerah aliran sungai yang seharusnya menjadi ruang terbuka air. Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi resiko banjir yang selama ini kerap melanda Bekasi dan sekitarnya. Namun, di sisi lain, warga yang terdampak merasa kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Sebagian warga mengaku sudah tinggal puluhan tahun di lokasi tersebut. Bahkan ada yang mengklaim memiliki dokumen kepemilikan. Mereka menuntut kejelasan kompensasi atau ganti rugi, karena pembongkaran dilakukan secara permanen dan berdampak besar pada kehidupan mereka. Ketidakjelasan inilah yang akhirnya memicu aksi protes dan penyampaian aspirasi secara langsung. Pemerintah daerah menyatakan bahwa bangunan yang berdiri di bantaran sungai dikategorikan sebagai bangunan liar, sehingga tidak berhak mendapatkan ganti rugi. Penertiban disebut dilakukan sesuai aturan tata ruang dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pemerintah, langkah ini bukan untuk menyengsarakan warga, tetapi untuk kepentingan lingkungan dan keselamatan jangka panjang. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turun langsung menemui warga. Ia berdialog dan mendengarkan keluhan masyarakat. Dalam pernyataannya, Deddy mengakui bahwa kebijakan ini memang berat dan berdampak langsung pada warga. Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena pemerintah belum mampu memberikan solusi yang memuaskan semua pihak, meski penataan sungai tetap harus dilakukan. Kasus ini kembali menyoroti dilema klasik antara penataan lingkungan dan keadilan sosial bagi warga kecil. Apakah penertiban tanpa kompensasi adalah solusi terbaik? Ataukah pemerintah seharusnya menyiapkan skema relokasi dan bantuan yang lebih manusiawi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update isu terkini. Saya pamit, sampai jumpa di Sudah bongkar ku apa? Bongkar ke anak. Ini bongkar ke naon? Iya mah tidak Pak Gubernur, bongkar. Nah, emang Ya. bisa kan ke Bandung apa? Ya Kang Iwan kamari ampok, untuk kunaon lain ngomong. Lain ngomong kumaha? Tadi kunaon lain ke iya tuh. Sekarang dia mengatasnamakan Oknum Pol PP. Kalau tidak dikasih dia minta jatah untuk kamar. Ya, Sama pelayan, ada pelayannya. ada mereka siap untuk Berpelayan di kita sekitar siap. bulan. Satu bulan 100.000 per cewek. Oknum Pol PP sama nggak Satpol boleh PP. terbalik, nggak boleh terbalik. Di sana semua Sama Satpol PP. Dia selalu mengatasnamakan Satpol PP tuh. Bukti-bukti ada semua nanti kalau mau. Kan semua mau. Nih. Benar nggak kita banyak usaha? Kenapa pemerintah tidak berani untuk pengusaha di sana? Nah itu dia. Kenapa harus yang ini duluan? Lahan PJT. Nah, ada yang PJT. Ada banyak PT berdiri. Pokoknya Bapak Aing kudu turun. Pak, ada buktinya semua, datanya ada. Kalau mau, buktinya tahu. Ada buktinya semua. Kita ngedukung untuk program pemerintah kabupaten. Itu pada Bapak Aing turunnya. Surat tanglik ngedukung kita. Kita tidak menolak. Sama sekali kita tidak menolak. Kami datang ke kantor Satpol PP pada hari Jumat menemui Kabir. Dari Kabir bilang bertahap.
Ada semua A1 semua. Itu A1 semua oknum Satpol PP, anak kesayangannya kasat Satpol PP. Kalau boleh tahu berinisial siapa itu Pak? Ipai. Oh, Bang Ipai ya. Nggak pakai inisial langsung. Ini langsung A1. Ipai. Itu anak kesayangannya kasat. Silakan tanyakan ke kasat. Dia selalu mengatasnamakan Satpol PP. Bahkan ke orang lain mengaku sebagai satgas. Kabit Pol PP ada keluarganya yang meninggal. Ipai minta sumbangan ke setiap warung untuk Kabit Pol PP. Dan bahkan itu per pelayan Udah, diminta viralin uang dah. bulanan. Tanyain ke kasatnya, itu anak kesayangannya. Jadi Ipai ya. Ini udah ada. Oh, Ipai. Ada fotonya semua lengkap orangnya. Ada yang dia minta jatah. Lu bayar jatah gua mana? Saya gak dapat duit. Ya udah, lu ngamar sama gua gratis. Mana Bapak Aing? Rakyat kurangan heula uruskeun pulang tapi beda. Tang terbang wae ka Aceh. Aceh besar wae aya pemimpinna. Atuh aing ngaduseun mah kudu adil, kudu bijaksana. Teh warga aing anu miskin, bere kompensasi. Kami mendukung program pemerintahan Kabupaten Bekasi. Kami mendukung. Indonesia teh negara kaya, negara miskin. Kenapa harus Kang Pele? Sedangkan di seberang ada penguasa, limbah-limbah semua ada di Tuh, sana. pengairan pintu air. Mana? Kampung Rasentuh sampai. Mana pemimpin? Sama abang mana? Kenapa rakyat kecil yang digusur? Kenapa di seberang tidak? Ada pintu ke perumahan. Mana tadi digusur? Di seberang itu banyak penguasa, limbah-limbah Sampai semua. kali ini, Kenapa tidak berani pemimpin Kabupaten Bekasi? Coba Bapak Aing, turun ke Kabupaten Bekasi, Bapak Aing. 2 juta tolong. Namun Bapak Aing, ayah tuh Bapak Aing. Ayah tuh Bapak Aing. Kemana Bapak Aing? Kami mendukung Bapak Dedi, Bapak Aing Gubernur, kami mendukung program pengusuran 100% Bapak Aing. Tapi di sini Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Bekasi tidak merata untuk pengusuran Bapak Aing. Bilang Bapak Aing, Aceh suara rajanya bongkar. Rata-rata semua. Dia maju. Bilang Bapak Aing. Kalau mau rata-rata semua bongkar. Dia yang bertanggung jawab siapa? Pemerintah daerah goblok. Nih, bilangin sama bapak gua, sama bapak Aing. Yang sebelah pihak. Digusur semua. Satpol PP disogok berapa, Bu? Disogok berapa? Ayo. Sebelah sana nggak digusur, Bu. Iya, Sebelah sana kenapa? ada oknum Pol PP yang meminta satu warung Itu 2 juta. Pol PP tuh. Oknum Pol PP, Bu. Namanya Satu udah warung ada 2 semua. juta. Dan Warung 2 juta, Bu, di sana dicintai. sekarang tidak digusur. Iya, abang-abang Ibu yang bilang, udah tahu belum? ini bertahap ya, Bu ya. Tapi kita sebagai masyarakat, kita butuh kepastian. Bertahapnya kapan, tanggal berapa. Udah itu aja. Tahu. Jangan sampai jadi keributan kayak di Priuk. Saya kasih tahu aja. Saya orang Priuk, Pak, terus terang aja ya. Ini yang punyanya nih, lagi ditelepon nih. Lagi telepon orangnya ini. Lagi telepon dulu. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ini sama sekali, Bupati. Hei, mundur dulunya. Enak aja, sama suka ada punya telepon. Sehari ini udah tuntas. Kamu punya telepon tahu nggak? Ampun amat.
Aduh, ada di sini Pak, bukan saya kerja. Ada wadah jalan bukan. Tanah negara kan udah kegaruk, Pak. Ini kebutuhan pribadi, Pak. dulu lah. Sewaktu ini kalau yang punya, kapan orang punya dulu. Aneh amat, orang nggak ada ini banget. Ini kalau untuk tanah ini baru saya juga nggak ngomong. Kemarin aja kan udah diurutin semua. Saya nggak ngomong. Itu banyak alat-alat musik saya yang puluhan juta sayang. Iya, makanya tidak dulu ini mau usaha ini aja udah waktu. Saya bongkar. Semua bongkar, semua Saya saya. bongkar. Jangan cara begitu, jangan. Aneh amat. Kemarin nggak ngomong apa-apa, ini cuma jago pilih aja. Sekarang apa lagi? Dari kemarin aja ngomong. Saya tahu ini tiang listrik atasnya, tahu nggak? Tiang listrik harusnya. Saya telepon. Itu belok ke sana tuh. Oh, ini ada tembok. Pada ini bangkar dulu, saya akan dibongkar ini. Mau jangan itu banyak barang-barang saya yang ini. Barang saya rusak, saya akan tuntut. 30 nyawa taruhannya. Serang aja. Kalau kehujanan, semua rusak. Mau dari mana? Diamanin dari mana yang dilapor?